Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua. Saya yakin kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kita pada kali ini akan melanjutkan tema 1, subtema 2 dengan pembelajaran 1, di mana pokok bahasan kita adalah mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 3.1, mata pelajaran IPS dengan kompetensi dasarnya 3.1, dan bahasa Indonesia 3.1, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Oke sahabatku semua, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai, marilah kita memulai pelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa, kita selalu memiliki semangat untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Pada pelajaran subtema 1, kita telah banyak belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, sahabat halo siswa, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, coba ayo kita temukan hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara selain dari gambar hewan yang di atas. Dan catatlah apa yang telah kalian temukan pada tempat yang disediakan ini. Nah, sekarang cobalah kalian kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan perkembangbiakannya. Ayo kita coba. Diagram pertama beranak, diagram kedua bertelur, dan di himpunannya ada beranak dan bertelur. Hewan apakah yang beranak? Dari pengelompokan beberapa hewan tadi ke dalam diagram Venn, dapat kita uraikan penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Biasanya, kita sering melihat di sekitar kita binatang atau hewan sering berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, bahkan
dengan cara bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Yang kedua, vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar, seperti sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Yang ketiga, hewan dapat berkembang biak dengan cara ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya? Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan sebagai contoh dari ovovivipar lainnya? Nah, berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Selanjutnya, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar pada tabel di bawah ini. Baiklah sahabat semua, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi hewan ternak. Banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenal kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang kondisi sosial Asia Tenggara, kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara terkait dengan geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang sangat strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kita mulai dari Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, sahabat, kemudian kita akan membahas tentang Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia.
keindahan alam pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi untuk penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berikutnya, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara lain. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa dan bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut ini. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.